Ada kekuatan tak terlihat yang mulai mengatur keputusan di sekitar kita. Ini tangan tak terlihat dari AI. Perhatikan ini baik-baik. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya internet tuh bisa baca pikiran kita? Lagi nyari sesuatu, tiba-tiba iklannya muncul di mana-mana. Nah, kali ini kita bakal bongkar siapa sih dalang di balik semua ini? Jawabannya, kecerdasan buatan atau AI yang ternyata diam-diam ngatur pengalaman digital kita. Oke, biar gampang, kita mulai dari sebuah cerita deh. Cerita ini mungkin bakal relate banget sama kalian. Kita kenalan sama Dinda yang lagi mau ngerencanain liburan impiannya. Nah, kita bakal lihat gimana perjalanan digitalnya itu ternyata ada yang nuntun di setiap langkah. Tapi sebentar, sebelum kita lanjut ke ceritanya Dinda, coba deh ingat-ingat dulu. Waktu terakhir kali kalian beli sesuatu online, yakin 100% itu murni pilihan kalian? Atau jangan-jangan ada bisikan halus yang nuntun kalian ke sana? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Jadi gini, perjalanannya Dinda tuh dimulai simpel banget. Dia cuma cari di internet, destinasi pantai. Gak lama pas lagi asik nonton YouTube, muncul iklan resort cantik di Lombok. Persis tempat yang dia impi-impiin. Penasaran, dia buka websitenya dan langsung disambut chatbot yang jawab semua pertanyaannya. Udah gitu, dapat kupon diskon khusus lagi lewat email. Klop, akhirnya dia langsung pesan tiket pesawat sama resortnya. Gila, semuanya mulus dan personal banget kan? Pengalaman Dinda tadi rasanya kayak sulap ya nggak sih? Seolah-olah alam semesta tuh berkonspirasi biar dia jadi liburan. Tapi ini bukan sulap. Coba kita intip ke belakang layar. Ini semua adalah kerjaan AI yang dieksekusi dengan sempurna. Nah, ini dia bagian paling serunya. Kita bakal bedah lagi perjalanan si Dinda tadi, langkah demi langkah. Kita akan ungkap teknologi AI apa aja sih yang sebenarnya kerja di balik layar yang bikin pencarian simpel dia jadi transaksi. Oke, yang pertama, waktu Dinda ngetik destinasi pantai, hasil pencariannya tuh kayak udah tahu banget apa maunya dia. Tempat-tempat yang paling menarik buat dia langsung nongol di paling atas. Ini jelas bukan kebetulan. Ini namanya analisis prediktif. Jadi ada algoritma AI yang super canggih, kayak punya Google gitu, yang menganalisis semua kebiasaan kita di masa lalu. Apa yang kita cari, situs apa yang kita buka, buat nebak apa yang paling kita butuhin sekarang. Intinya, AI itu kayak nyusun ulang internet, khusus buat masing-masing dari kita. Terus, ingat iklan resort Lombok tadi? Begitu Dinda nunjukin minat sedikit aja, iklan itu jadi kayak hantu yang ngikutin dia kemana-mana di dunia maya. Dari YouTube sampai feed media sosial muncul terus. Nah, teknik ini namanya retargeting. Ini salah satu jurus andalan pemasaran pakai AI. Jadi, AI itu pakai jejak digital kita, riwayat pencarian kita, buat terus ngingetin kita soal barang yang kita pengen, dengan nampilin iklan yang sama di platform yang beda-beda. Pas Dinda mampir ke website resortnya, dia kan pasti punya pertanyaan ya. Kerennya, semua pertanyaannya itu dijawab saat itu juga. Mau nanya tengah malam, subuh, tetap diladenin. Dinda itu sebenarnya nggak ngobrol sama orang loh. Dia itu lagi interaksi sama chatbot yang otaknya itu pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ini teknologi AI yang bikin mesin bisa mengerti dan ngerespons bahasa manusia. Jadi bisa kasih layanan pelanggan 24/7 tanpa kena lelah. Dan pamungkasnya, datanglah tawaran yang susah banget ditolak. Sebuah kupon diskon personal yang kayaknya dibuat khusus buat Dinda mendarat cantik di emailnya. Nah, ini dia dorongan terakhir yang dia butuhin. Ini bukan diskon asal-asalan ya, ini hasil kerja mesin harga dinamis. Sistem AI ini menganalisis profil dan kelakuan si Dinda. Terus dia ngitung, oke, penawaran ini dikirim jam segini, pasti dia beli. Bener-bener personalisasi level dewa. Jadi jelas ya, sihir yang dialami Dinda tadi itu bukan kebetulan sama sekali. Di baliknya itu ada cetak biru, ada peta jalan yang super strategis. Perusahaan itu ngerancang setiap langkah perjalanan kita sebagai pelanggan pakai AI. Penasaran kan kayak gimana petanya? Yuk kita lihat contekan yang dipakai perusahaan buat ngebangun sistem canggih ini. Namanya itu AI Marketing Canvas. Anggap aja ini kayak papan strategi yang ngebantu tim marketing ngerencanain gimana cara mereka bakal pakai AI di setiap interaksi penting sama pelanggan. Jadi di kanvas ini ada 5 tahap. Pertama, fondasi. Ini soal ngebangun infrastruktur data yang kuat. Kedua, eksperimen. Nyoba-nyoba berbagai alat AI. Ketiga, ekspansi. Di sini eksperimen yang berhasil skalanya digedein. Keempat,
transformasi, di mana semua proses marketing jadi otomatis. Dan yang terakhir, monetisasi. Puncaknya di mana perusahaan bisa bikin bisnis model baru dari kekuatan AI-nya. Dari 5 tahap tadi, kira-kira mana yang paling krusial? Jawabannya jelas, tahap 1, fondasi. Karena tanpa fondasi data yang kokoh, 4 tahap lainnya itu cuma mimpi. Semua keajaiban AI itu akarnya di sini. Fondasi yang kuat itu artinya apa? Artinya punya data yang bersih, rapi, dan bisa dipercaya. Idealnya sih, ini data pihak pertama, informasi yang kita kasih langsung ke perusahaan. Data ini kemudian disambung-sambungin buat bikin satu profil utuh tentang kita. Tanpa bensin data berkualitas ini, ya mesin AI-nya nggak bakal bisa jalan. Tapi, pindah dari satu tahap ke tahap berikutnya, itu nggak gampang. Ada jurang yang harus dilewatin. Buat pindah dari fondasi ke eksperimen, yang jadi masalah itu pola pikir. Buat lanjut ke ekspansi, tantangannya ada di proses dan budaya perusahaan. Mau ke transformasi, butuh talenta dan keahlian baru. Dan buat sampai ke monetisasi, mereka harus siap bongkar model bisnis. Setiap langkah itu butuh lompatan yang besar banget. Nah, semua kemampuan super ini, kemampuan buat bikin pengalaman yang personal banget, tentu ada harga yang harus dibayar. Kekuatan ini datang sepaket sama tanggung jawab besar dan pertanyaan soal privasi. Karena, apa sih bahan bakar yang ngejalanin semua mesin AI ini? Jawabannya, data kita. Penting banget nih buat kita ngerti jenis data yang dipakai. Ada yang namanya data pihak pertama. Ini informasi yang kita kasih secara sukarela, misalnya pas bikin akun. Ini aset paling berharga buat mereka, karena dasarnya kepercayaan. Nah, di sisi lain, ada data pihak ketiga. Ini info tentang kita yang diperjualbelikan di pasar bebas sama pialan data. Siapapun bisa beli data ini. Ini nyambung banget sama satu kutipan yang, wah, dalam banget. Privasi itu udah dianggap barang mewah yang harus kita bayar buat melindunginya. Intinya apa? Di dunia digital sekarang, ngelindungin data pribadi kita itu seringkali bukan setelan publik. Itu sesuatu yang harus kita usahain sendiri secara aktif. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungin. Apakah data pribadi kita ini adalah harga yang pantas dibayar buat sebuah internet yang rasanya personal, ajaib, dan ngertiin kita banget? Jadi, nanti kalau ada iklan yang muncul dan kayaknya tahu banget apa yang lagi kita pikirin, sekarang kita udah tahu gimana cara kerjanya. Dan kita bisa tanya ke diri sendiri, apakah itu sepadan? 1 like itu semangat, 1 share itu manfaat, dan 1 subscribe itu perjalanan tanpa batas. Dapatkan free ebook tentang bisnis dan pengembangan diri, komen mau, nanti akan saya kirim linknya.